Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya berada di lahan melakukan kontrol ya, pengecekan tanaman porang, memastikan kondisinya baik-baik saja. Jadi tidak ada yang terkena hama. Karena hal ini harus sering-sering kita lakukan ya. Jadi muter terus, nanti kita lihat di bagian ujung sana juga. Nanti kalau ada yang kena hama harus segera kita antisipasi. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan buat teman-teman pemula yang baru mengenal tanaman porang di bulan November atau Desember ini. Pastinya kalau baru mengenal, belum pernah menanam ya. Ini berkaitan dengan pembelian bibit teman-teman. Hati-hati sekali dalam melakukan pembelian bibit khususnya di bulan Desember. Kenapa demikian? Ini yang perlu teman-teman simak khususnya pemula. Oke, sambil jalan ya, sambil lihat-lihat pertumbuhan tanaman porang yang sudah kita tanam. Ini 2 musim dari bibit umbi teman-teman. Untuk pertumbuhannya cukup subur. Oke, seperti ini. Oke, ini tingginya udah sekitar 150-an ke atas ini. Ada yang 160 mungkin lebih. Di bagian sini ada yang baru muncul teman-teman. Biasanya yang baru muncul-muncul seperti ini kemarin yang kita potong bunganya ya. Jadi pertumbuhannya agak telat. Karena memang awalnya tumbuh bunga, terus kita potong baru tumbuh jadi batang dan daun. Oke, kita masuk ke pembahasan. Musim tanam porang di bulan Desember ini sebetulnya masih bisa ya. Jadi masih bisa dilakukan proses penanaman di bulan Desember. Dengan syarat bibit sudah punya. Kalau bibit masih cari-cari, ini saya sarankan tunda saja nanti menanam di tahun 2022. Jadi jangan dipaksakan menanam di tahun 2021 ini. Kalau memang bibitnya belum ada. Kalau bibitnya sudah ada ya monggo nggak apa-apa. Karena untuk di bulan Desember ini bibit yang diperjualbelikan itu biasanya yang pertama umbi yang sudah tumbuh teman-teman. Jadi posisi umbi itu sudah keluar tunas atau mungkin sudah kelihatan daunnya mau mekar kayak gini. Sering dikatakan ekor kuda ya. Ada lagi yang kedua itu bibit cabutan teman-teman. Jadi bibit yang sudah tumbuh itu dicabut lagi lalu diperjualbelikan. Dan ini yang perlu teman-teman ketahui khususnya yang pemula. Kalau membeli bibit ini saya rasa jangan ya. Apalagi dalam skala banyak atau skala ribuan sampai 10.000 lebih. Saya sarankan mending tunda saja, tunggu nanti di tahun depan. Kalau pengen coba-coba 1 kilo 2 kilo nggak apa-apa, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau penanaman dalam skala banyak jangan. Karena bisa menyebabkan kerugian yang sangat banyak ini. Kalau teman-teman memaksakan membeli bibit dengan kondisi yang sudah tumbuh. Karena kalau sudah tumbuh, nah contoh seperti ini kan sudah tumbuh, tapi nggak ada ya kalau dijual sampai sebesar ini atau mungkin kondisinya udah tinggi seperti ini. Biasanya seperti ini, saya ambil contoh. Nah ini, tapi umbi 1 musim, sehingga agak kecil, tunasnya juga agak kecil. Ini banyak yang diperjualbelikan kondisinya seperti ini. Ketika teman-teman membeli bibit dengan kondisi yang sudah tumbuh seperti ini sering dikatakan ekor kuda teman-teman. Karena bagian sini mau mekar ya. Contoh seperti ini juga sama. Tapi biasanya yang diperjualbelikan itu agak kecil. Jadi kurang lebih 2 on, 3 on seperti ini. Kalau ini sudah besar teman-teman. Nah itu ada beberapa konsekuensi yang didapat. Yang pertama, banyak akar yang putus ya. Karena ketika sudah tumbuh, akarnya ini sudah menjalar agak panjang. Jadi ketika kita bongkar, ini banyak yang putus. Sehingga ketika kita pindah di lahan baru, harus menyesuaikan yang pertama. Yang kedua, pertumbuhannya juga kurang maksimal teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan kita menanam umbi biasa dari awal. Terus yang kedua, terkait dengan harga. Biasanya harga yang ditawarkan ketika sudah tumbuh seperti ini juga lumayan mahal. Sehingga kalau kita hitung-hitung modal yang kita keluarkan untuk membeli bibit yang sudah tumbuh seperti ini dengan hasil panennya nanti itu tidak ketemu teman-teman.
misal modalnya 100.000, bisa saja nanti kembalinya sebagian 50.000 atau mungkin 60.000. Itu kalau modal kita sedikit. Tapi kalau modalnya nyampe 10 juta atau mungkin 100 juta, ya bisa saja gulung tikar kita ya. Makanya sering saya sampaikan buat teman-teman, disimak dulu informasinya, karena menanam porang itu ada waktunya tertentu ya. Disarankan bulan September sama Desember. Desember itu kalau misal bibit sudah punya, tapi kalau masih cari-cari, saya sarankan tunda dulu aja, disimak informasinya sambil perkembangannya seperti apa, terus keuntungannya seperti apa, nanti baru dicoba di tahun 2022. Ini sama halnya dengan bibit cabutan teman-teman ya, karena nanti akan banyak muncul bibit-bibit porang di bulan Desember sampai Januari. Itu bibit umbi yang sudah tumbuh, bibit cabutan. Ini bibit yang tidak recommended ya, jadi tidak disarankan buat teman-teman khususnya pemula, kecuali didapat dari hasil bulang, contoh dari hutan, itu monggo kerso, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dari beli sebaiknya janganlah. Jadi beli bibit yang berkualitas, nanti akan menghasilkan hasil juga yang akan berkualitas. Itu informasi di video kali ini teman-teman. Ini kondisinya sudah gelap banget ya, seperti ini kelihatannya mau turun hujan. Jadi buat teman-teman, hati-hati dalam melakukan pembelian bibit, khususnya di bulan-bulan ini, apalagi penawaran bibit di bulan-bulan ini cukup mahal. Dan kalau kita hitung-hitung memang nantinya tidak ketemu. Maksudnya tidak ketemu itu dari modal dengan hasil panen tidak sebanding teman-teman. Daripada buang-buang uang dan buang tenaga, mending nyobanya skala sedikit dulu. Setelah dicoba skala sedikit, baru nanti di tahun depan kalau memang benar-benar menguntungkan, dicoba dalam skala banyak. Oke, kita jalan sambil lihat-lihat ya. Ini kondisinya sudah hampir mekar semua teman-teman, tapi ada beberapa juga yang baru tumbuh. Nah ini tanggal 8 Desember tahun 2021. Tanaman porang dari bibit umbi 2 musim. Oke, kita lihat. Kalau bagian sini belum banyak yang tumbuh, kenapa? Karena banyak naungannya teman-teman. Ini ada pohon durian, ada pohon cengkeh juga, sehingga kurang dapat sinar matahari ya. Yang lain sudah tumbuh semua, ini baru muncul seperti ini. Itu tadi informasi dari saya teman-teman ya. Jadi kalau memang mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, cocok nggak sih menanam dari bibit cabutan atau mungkin dari bibit umbi yang sudah tumbuh. Kalau barangnya gratis cocok aja ya, nggak apa-apa. Mau ditanam bulan ini, bulan depan nggak apa-apa. Tapi kalau bibitnya beli ya dipikir-pikir dulu lah. Kalau misal pengen coba seperti yang saya sampaikan, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kalau skala banyak saya sarankan jangan teman-teman ya. Eman-eman lah. Jadi ditunggu aja nanti tahun depan. Karena teman-teman juga telat ya dapat informasinya, atau mungkin baru tahu tanaman porangnya. Kalau mungkin tahunya di bulan Agustus September, itu nggak apa-apa cari bibit di bulan-bulan itu. Dan ini informasi dari saya teman-teman ya, terkait bibit porang. Monggo yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Bisa WhatsApp juga, bisa telepon, monggo. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.